Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kita Isda Family, saya, Mama, Salsa dan juga Devano. Hari ini tuh kita lagi mau mencoba ngobrol santai ya. Kalau biasanya kan kita ngobrolnya yang sambil moving, apalah segala macam. Kali ini kita tuh pengen yang ala-ala talkshow ya nggak sih, Wak? Yeah. Jadi nih kalau Mama mau tanya, jadi kita ini kan lagi pandemi, terus bulan puasa. Mama mau tanya, apa sih yang kakak rasa? Kalau bulan puasa kan biasanya sebelum bulan puasa aja udah ngatur apa sih tanggal menu segini, tanggal segini tuh buka puasa sama siapa, keluarga ini, keluarga itu. terus sama teman-teman sekolah, misalnya tanggal ini buka puasa sama teman-teman SD, tanggal segini buka puasa sama teman-teman SMP, teman-teman SMA, terus teman-teman main, teman-teman teater, terus sekarang udah nggak bisa, jadi kayak sepi gitu. Tapi kan kamu bisa video call. Ya, tapi kan nggak sama. Kalau video call kan sinyalnya beda-beda, yang satu sinyalnya bagus, yang satu sinyalnya jelek. Itu bikin kesel ya. Nah kalau Adek? Kurang lebih sama, cuman bedanya mungkin yang bisa tarawih sama teman-teman juga. Jadi biasanya kalau Ramadan tuh masih suka keluyuran aja, tapi sekarang ya di rumah. Bedanya sekarang Ade lebih sering jadi imam ya dibanding jadi makmum. Karena kita kalau umpamanya lagi ngumpul tuh udahlah kita sholat jamahan aja gitu, buka tuh sholat jamahan. Dan yang sering jadi imam ya Ade lah gitu, karena salah satu yang bacaannya bagus Devano cie. Nah kalau itu kan tadi kan rencana planning kamu bulan puasa. Tapi kamu mengatasi rasa kesepian kamu, kekesalan kamu karena gak bisa kemana-mana, di rumah aja. Tuh ngapain? Selain tidur ya, Anda tidur mulu. Nonton, olahraga, dengerin lagu, main game. Banyak. Olahraga kamu baru beli alat baru, ngapain sih tuh? Ya, biar olahraga aja, biar ada motivasi gitu loh. Jadi kan aku 2 bulan terakhir kan hidupnya gak sehat. Maksudnya bangun sore, tidur pagi. Kadang-kadang tidurnya baru siang-siang baru tidur. Nonton TV seharian duduk di sofa tiduran. Terus aku ternyata itu ngaruh ke kesehatan aku. Jadi kayak ternyata ke siklus menstruasi juga ngaruh. Jadi kamu lebih pegel-pegel gak sih? Kalau Mama sih kayak emang terus rasanya pegel-pegel. Terus abis itu kan kemarin jadi parno kan, karena di keluarganya Mama kan ada yang maksudnya sakit-sakit yang berkaitan dengan reproduksi gitu. Terus akunya yang nggak sehat ya gitu kan. Ternyata setelah aku bangunnya lebih normal, olahraga, makannya lebih sehat, itu jadi ya normal lagi badannya juga. Makanya intinya adalah intinya adalah normal life. Menjaga kesehatan aja sih. Aku parno banget soalnya aku kan. Aduh ntar aku takutnya sakit kayak almarhumah tanteku kan, atau tanteku yang maksudnya juga ya sakit juga. Cuma aku jadi merasa
oh berarti Ternyata aku enggak gitu. Enggak, ternyata aku yang salah Polanya, nih, pola hidup. Nah Pola kalau hidupnya. kalau adek kayaknya juga kan tidurnya jadi kita tuh selama hampir 2 bulan ya. Kita pokoknya ada di ruangan ini nonton. Tidur di sini. Walaupun Devano kadang-kadang ada di situ tuh gelap-gelapan. Kamu ngapain sih betah banget gelap-gelapan di kursi itu mama? Bingung deh. Nggak setiap hari di situ juga. Saya kan juga lagi ngerjain album. Kerja balik lagi kerja juga. Jadi kamu tuh sambil nulis, itu tuh sambil nulis di situ. Iya. Di keremangan malam. Dapatnya di situ. Oh, jadi guys, tuh Devano tuh selalu ada di kursi panjang itu tiduran, terus sementara kita nonton kan drakor apalah itu gitu. Sementara dia di situ, Dek, kita pikir kan maksudnya kita pengen ngeriung, kita manggil Dek, nggak taunya anaknya ya ada di situ. Jadi itu kamu lagi nulis. Oh lagi nulis. Oh terus sekarang kamu udah dapat berapa lagu nih? Ya 6. Dan itu tahu gak sih? Kamu info dong ke mereka gimana sih prosesnya. Terus kamu tuh selain writer apaan aja sama teman-teman band kamu? Ya. Jadi memang proses kerjanya bakal beda banget dari sebelumnya. Jadi di sini Devana sebagai ya komposer juga, sebagai pencipta lagu. Cocok gitu anak gue. Jadi anak-anak band yang lain juga semuanya bantu. Satu tujuan, bantu juga. Kita punya satu visi misi dalam karir ini. Jadi kayak semuanya benar-benar tertuju dengan baik. Bersinergi ya. Bersinergi. Oke, jadi tuh gitu tuh Devano. Jadi di tengah pandemi ini jadi dia kayak yang punya waktu banyak gitu, terus nulis, terus dia tuh mau nyoba-nyoba. Awalnya dari bikin lagu kakak, dia kompos sendiri gitu, ternyata bagus. Akhirnya dia nyoba-nyoba, tapi maksudnya ada nggak sih dalam satu lagu kamu umpamanya udah jadi nih, tiba-tiba kepikiran mau dibikin begini, ada rombak lagi, ada pernah nggak? Itu hal yang terjadi ya sekarang wajar. Itu begitu, iya. Sekarang maksudnya sempat ada fase kayak gitu. Dari semua lagu tuh lagu yang mana yang kamu ngerasain fase yang itu, yang rombak bolak-balik? Ada lagu yang baru rekaman juga itu rombak bolak-balik juga. Terus ada satu lagu yang aku tulis buat Jalan Cilandak. Jadi kayak aku ya dulu kan kita tinggal di Cilandak, terus sekolah di Alex, itu benar-benar aku yang nyiptain lagu itu tuh benar-benar ya cerita hidup kamu. Iya buat teman-teman juga. Itu kayak ya sepanjang Jalan Cilandak aku ceritain lah pokoknya semua gitu. Oh gitu. Oh tuh guys, jadi di next albumnya Devano tuh ada cerita. Ini tuh bener-bener dia yang nulis. Lo nyontek catatan gue yang gue kasih ya. Jadi tuh emang bener-bener menceritakan bagaimana Devano bertumbuh lah ya. Ya. Iya, anak sekolah pokoknya. Ya, sekolah di Alex, terus keluh kesahnya ada di situ lah. Lagu itu ditumpahin gitu. Oke. Dimana yang kamu pernah dapetin ini gak sih? Jadi dia pernah buka-buka handphone aku, ada video yang boleh diomongin gak? Si Devano lagi gini, saya berjanji, dia nulis pokoknya harus dibaca dan itu ada mamanya, gue dipanggil guru. Berkali-kali dipanggil guru sih. Berkali-kali dipanggil guru. Sebenarnya sepele sih kamu tuh, tau gak urusannya? Iya karena celana. Kalau celana, dia tuh kalau pakai celana guys, mungkin dari kalian ada yang pernah ngerasain pakai celana itu keluar masuknya pakai plastik karena terlalu ketatit di sini. Tuh di sininya tuh mesti pakai plastik. Padahal itu tuh nggak bisa diakalin. Tahu nggak apa? Pasang sleting. Iya, tapi sekolah nggak dukung itu. Nggak ngebolehin. Iya. Tapi maksudnya bingung tau gak sih, kan kayak itu celana ya. Yang gak berhubungan sama nilai-nilainya. Enggak boleh, jangan. Itu memang ini sih. Karena itu kan memang kalau uniform itu kan seragam. Kalau seragam betul. itu ada ketentuannya. Pasti, gitu. Setiap sekolah. Jadi memang nggak boleh dilanggar. Cuman kan kalau anak-anak seumuran kamu tuh emang enggak kayak mama pengen tahu tuh ya. Ada fase di mana aku dulu, bandel. Mama bolak-balik dipanggil guru karena dia celananya terlalu ketat dan itu dirobek. Dirobek dong. Dirobek sama guru. Maksud lu biar apa sih celananya begitu tuh? Ketat gitu maksudnya. Iya, biar apa? Biar keren. Ada fase di mana kayak celana ketat tuh oke banget, keren banget gitu. Ada fase di mana di situ, terus juga ada kayak kabur segala macam gitu-gitu anak sekolah yang lain. Kalau zaman mama tuh namanya madol, bolos. Iya, bolos gitu-gitu. ya pokoknya kalau celana ketat pasti dirobek
Terus kalau kamu, kalau kakak? Mama dipanggil ke sekolah gara-gara aku tidur mulu. Itu mah parah. Kalau adik kan soal baju, kalau kakak mah ini katanya kalau masuk kelas pakai ear begini tidur. Itu SMA ya kamu begitu ya? SMP SMA. Itu gara-garanya apa sih Kak? Kamu malamnya ngapain sih? Enggak, kan kalau SMA itu gara-gara kan sekolahnya agak jauh, terus kaget gitu loh. Kalau waktu SD SMP. Sejauh apa orang cuma nyebrang doang? Sekolahnya nyebrang doang, guys. Enggak nyebrang, muter balik terus lurus, ngelewatin lampu merah 2 kali. Kalau waktu SMP SD kan bangunnya telat, terus nyampe sekolah juga ya ternyata belum. Ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan, tinggal ya udah telepon. Ternyata itu gak sih problemnya orang tua, kamu harus tahu ya. Kita tuh kalau aku tuh pengennya anak-anak sekolah tuh deket rumah, tapi ternyata problemnya juga ada anak-anak karena ngerasa deket rumah. Jadi suka ngegampangin gitu, tiba-tiba telepon kring, boleh ambilin buku pelajaran ini nggak, ada yang ketinggalan. Terus boleh ambilin ini nggak, enak banget ya. Hah? Kalau endol-endolan lupa Anda nggak bawa kerudung, telepon lagi, masih kan suruh balik lagi. Ada aja. Tapi kalau ada pernah nggak sih kayak gitu? Enggak ya? Kalau ada enggak ya? Ada nggak yang sering ketinggalan? Sering juga, pianika apa pasti. Kalau ketinggalan ya kayak palingan pensil, pulpen, jadi minjem gitu. Oh anak laki ya, anak laki banget sih, anak laki kalau kayak gitu. Istirahat pulang. Kalau mama mau tahu nih, kalau kakak kan sekarang selesai udah kelar gitu ya, apa sih planningnya? Mau buka F&B venture dulu, terus abis itu mau nabung, mau sekolah lagi. F&B venture tuh apa sih? Maksudnya mau buka F&B dulu nih, mau F&B tapi belum yang skala besar, maksudnya masih yang skala kecil aja, jadi yang door to door. Terus abis itu sekalian itu mau nabung, soalnya mama gak bayarin aku sekolah lagi. Ya udah kelar ya Wak, mau udah gede mau sekolah dulu, cari duit belajar. Jadi gini, kalau udah sekolah udah dibekalin, udah cari, jadi sekarang tinggal bagaimana kalau mama tuh pengennya kalian tuh kalau udah dibekalin sekolah udah kelar, bagaimana kalian membaur di lingkungan. Itu yang mama mau, bagaimana kalian membaur di lingkungan, bagaimana merasakan ini loh hidup, ini loh susahnya, ini loh. Jadi itu apa sih step-stepnya tuh kakak sama ade tuh rasa gitu bahwa oke, ini stepnya di sini, stepnya di sini. Karena menurut mama tuh banyak banget orang yang sukses adalah orang yang memang benar-benar merangkak dari bawah Kak. Kakak suka baca itu kan gitu. Tapi udah pernah ngerasain sih, maksudnya tinggal sendiri, terus abis itu pas. Jadi aku kan kebiasaan mungkin karena tinggal di rumah sama orang tua gitu. Jadi ya udah, maksudnya mau beli apa, yaudahlah seenak-enaknya aja. Minta. Terus di sana bulan pertama kebablasan, kartu kredit limit, terus tabungan aku pribadi yang emang dari endorse dari apa nol. Enggak nol banget sih, jadi aku harus memanfaatkan itu. Jadi mau nggak mau karena kartu kreditku limit, aku harus pakai uangku sendiri, dan itu kayak aduh, jadi kayak bulan kedua bulan ketiga udah bisa tuh ngatur, jadi spending kartu kredit ya udah segini aja. Terus spending lainnya sendiri, tapi karena pakai uang sendiri jadi sayang kan, jadi tahu sayang, kan ya jadi kan. hemat-hemat, aduh sayang jadi akhirnya aku lebih banyak kalau mau pergi gitu ke rumah temen, terus naik cuma buat naik underground, Uber gitu. Iya, kalau pulangnya malam sekolah kan aku suka takut naik bus gitu kan, karena dari stasiun ke rumahku tuh agak gelap banget, bukan agak gelap banget gitu, terus ngelewatin rumah-rumah orang, jadi aku takut. Kalau pulang jam 9 kan aku suka pulang sekolah jam 9 tuh. Jadi baru naik taksi, itu juga mahal lumayan, 12 pound. Kali aja 17.500. Terus uang bulananku tuh gak sebesar itu. Uang bulananku tuh sama mama dikasih cuma gak nyampe 1.000 pound. Sementara minimal tinggal di London itu 1.500. Jadi emang harus dihemat-hemat banget. Iya. Terus bukannya tadinya tuh aku jor-joran. Tadinya tuh mama tuh mau ngajarin kakak tuh ini loh, uang yang segitu, tapi di bulan pertama udah limit, akhirnya limitnya tadinya tuh kartu kakak tuh mama limitin loh, akhirnya gue telepon bang lagi, udah dia dibuka dia limitnya gitu, lemong deh lo. Tapi akhirnya bulan kedua bulan ketiga aku kamu udah bisa manage lagi, jadi udah bisa, oh berarti kalau sekolah pergi naiknya
bus karena kan bus murah banget kan. Terus kalau pulang naik bus kecuali kalau malam karena emang tanteku yang tinggal di sana juga nggak advice naik public transport kalau jam segitu karena udah malam banget. Terus abis itu kalau mau jalan-jalan itu naik tube, nggak naik Uber lagi. Berarti udah tahu lah ya Iya, bagaimana manage keuangan jadi ya. sekarang udah bisa manage keuangan sendiri sih. Tapi kayaknya itu kakak balik karena- lagi ke sini kayaknya back to basic deh. Enggak juga Back sih. to basic, wake up-nya lama gitu ya kan? Kayaknya nggak sih dek? Soalnya nggak ada. Menurut soalnya tadi nggak ada kakak kegiatan. back to basic ini nggak sih apa namanya? Ya udah back to basic Iya, gitu. berarti emang aku cocoknya tinggal sendiri mah. Astagfirullahaladzim. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Megang uang tuh ya makin kesini makin belajar aja dari pengalamannya, dari ya pengalaman pernah dicolong, pengalaman Sebenarnya kalau ada belajar tuh beasiswanya nggak segitu persen, tahu nggak lebih gede lagi. harusnya. Sejarahnya Alex kayaknya begitu deh, genap ganjil. Oh macam jalan ya. Genap ganjil. Terus dia ngapain juga lu main di situ? Pertanyaannya. Kalau sekarang kalian jangan main-main bolos. Orang tua pasti akan tahu.